Bentrokan kelompok ormas dengan debt collector pecah di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Mereka berlarian sambil membawa kayu balok dan senjata tajam menyerang kelompok lawan. Warga yang berada di lokasi kejadian pun panik dan ketakutan. Bentrokan diduga dipicu masalah penarikan mobil milik anggota ormas yang diambil paksa debt collector suruhan leasing karena menunggak membayar cicilan. Namun saat penarikan, anggota ormas pemilik mobil mengaku mendapat kekerasan dari debt collector yang memicu penyerangan. Saya sih mas, pas kayaknya sih itu mah soal penarikan mobil mas. Jadi itu dia bentroknya di depan bank. Nah di situ kan mungkin dia bawa pasukan ormas. Kalau saya sih bentroknya sih, tahunya dari awal sih mungkin gitu. Bentrokan dua kelompok antara ormas dan debt collector ini dibubarkan paksa setelah aparat kepolisian Polsek Karawaci dan Polres Metro Tangerang Kota tiba di lokasi kejadian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Cepat Pak, ke jalur. Puluhan kios di Pasar Kayu Jati, Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Libur Maulid Nabi, kawasan wisata Puncak ramai. Dua pelaku pembakaran terduga maling motor di Bangkalan ditangkap. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews Sore hari ini? Selamat sore Stefani, selain 3 informasi tadi kita juga memiliki informasi terkait kebakaran yang menghanguskan puluhan kios di Pasar Kayu Jati, Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Tidak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Cepat Pak, ke jalur. Warga di sekitar Pasar Kayu Jati, Rawamangun, Jakarta Timur panik saat api melahap puluhan kios sekitar pukul 4 dini hari tadi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar dan membesar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Namun petugas terus melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu kios. Jadi pada saat ganggu itu, api masih agak kecil tapi belum tinggi. Pada saat itu langsung kita kontak PLN atau pemadam kebakaran. Kurang lebih 15 menit baru datang pemadam kebakaran. Tadi dari kios Pak Rizal ya, ini adalah informasi yang bersangkutan dari listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun diduga kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak hanya di Rawamangun, kebakaran juga melanda 6 rumah kontrakan di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Seorang wanita nekat melompat dari lantai 2 rumah dan mengalami luka di bagian kaki. Enam rumah di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar pagi tadi. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Kobaran api dengan cepat menyambar ke rumah lainnya, membuat seorang penghuni nekat melompat dari lantai 2 demi menyelamatkan diri. Akibatnya, wanita ini mengalami luka pada bagian kaki. Aku
pas bangun tidur itu api sudah besar. Jadi aku terpaksa mau tidak mau aku lompat dari jendela. Ini apa yang dirasakan? Ya cuman keselewa aja. Oh, udah keselewa. Tapi itu saat kapal lompat itu udah gede atau baru asap? Udah gede. Udah gede. Udah. Api yang berkobar di tengah kawasan permukiman padat penduduk sempat menyulitkan upaya pemadaman petugas. Tentunya gangnya sangat sempit itu menyulitkan kita dan rumahnya itu pendek-pendek, jadi kita ngeri juga jadi runtuhan gitu. Tapi saya bikin 2 akses jalur pemadaman dari sisi kiri dan sisi kanan, jadi kita blokir dari 2. Petugas membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Blokade jalan di persimpangan Nippon Medan, Sumatera Utara membuat 2 kelompok emak-emak nyaris bentrok. Salah satu kelompok emak-emak meminta jalan dibuka untuk berjualan, sementara kelompok lainnya meminta ditutup karena bahayakan warga sekitar. Belasan ibu rumah tangga atau emak-emak yang didominasi para pedagang ini berunjuk rasa meminta jalan Nippon di kawasan Danau Siombak, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang diblokir menggunakan ban bekas dan batu berukuran besar dibuka. Para pedagang mengaku kehilangan mata pencaharian lantaran tidak ada truk kontainer yang melintas karena jalan ditutup. Sementara kelompok warga yang tinggal di lokasi jalan Nippon merasa keberatan dengan pembukaan akses jalan ini. Pasalnya, di pinggir jalan terdapat sekolah yang banyak anak kecil serta debu yang berterbangan sehingga masuk ke rumah warga. Orang sini semua, entah dari mana-mana dikumpulkan orang ini untuk membackup orang ini ya. Saya mau sudah tutup tuh siapa? Kalau orang sini sudah buka. Ini tutup lagi ya, bilang rumah masuk gang. Masa gang, rumah kami di pinggir jalan, pinggir pasar. Rumah ada tempat sampah paling ujung, apa layak? Layak? Enggak kan? Karena ini jalan ini tidak untuk kontainer. Di sini umatnya sini banyak, masyarakat penuh, banyak anak-anak kecil. Kalau saya ditabraknya nanti gimana coba? Tunggu dulu mayat dulu baru apa? Akibat peristiwa ini jalan dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan. Aksi penutupan jalan ini telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Meski telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, namun belum ada keputusan dari pemerintah Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahara, iNews melaporkan. Surat edaran instruksi Mendagri menyebut pelaku perjalanan penerbangan hanya diperbolehkan menggunakan tes PCR, sementara tes antigen tidak lagi diizinkan. Peraturan ini tidak menyurutkan masyarakat yang ingin menghabiskan liburan Maulid Nabi untuk berlibur dengan menggunakan pesawat. Antrean calon penumpang terlihat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kebanyakan penumpang memanfaatkan cuti bersama Maulid Nabi untuk berlibur maupun pulang ke kampung halaman. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 tentang PPKM level 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa Bali, syarat penerbangan domestik tidak lagi mengizinkan penggunaan tes rapid antigen. Pelaku perjalanan penerbangan hanya diperbolehkan menggunakan tes PCR dengan hasil negatif maksimal 2 kali 24 jam, serta sertifikat vaksin lengkap dari aplikasi Peduli Lindungi. Sementara regulasi Bandara Soekarno-Hatta masih memperbolehkan penumpang dengan hasil antigen negatif 1 kali 24 jam untuk melakukan perjalanan udara. Di Jakarta mau ke Lombok, mau berlibur aja sih. Tadi tes antigen aja di aplikasi Peduli Lindungi sama surat vaksin ya, vaksin kedua. Saya dari Jakarta, rencana mau ke NTB. Kalau untuk saat ini kita menggunakan PCR, Mas. Ya, jadi per kemarin siang itu kami dapat informasi ada peraturan dari Mendagri ya bahwa per hari kemarin siang itu penerbangan ke Lombok menggunakan PCR. Para penumpang berharap kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk syarat penerbangan disosialisasikan sejak jauh hari agar penumpang bisa mempersiapkan persyaratan untuk terbang.
Berdasarkan data Office in Charge Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sekitar 71.426 penumpang dan 477 pergerakan pesawat baik yang pergi maupun tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian memberlakukan sistem ganjil genap di kawasan Puncak Bogor untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan di libur Maulid Nabi hari ini. Kemacetan terjadi sepanjang 1,5 km di titik pemeriksaan Simpang Gadok. Terdapat 8 titik pos pemeriksaan yang diberlakukan di Kabupaten Bogor, yaitu 6 titik di kawasan Puncak dan 2 titik di kawasan Sentul. Tugas membagi 2 kanal lajur kendaraan untuk mempermudah pemeriksaan plat nomor kendaraan. Kemacetan sepanjang 1,5 km terjadi di Simpang Gadok sebagai imbas dari pemberlakuan ganjil genap. Mayoritas kendaraan akan menuju sejumlah area wisata seperti Taman Safari dan Kebun Teh. Pemerintah Kabupaten Bogor juga masih membatasi 50% pengunjung wisata Puncak Bogor. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini liburan di kawasan Puncak Bogor, sudah ada rekan kami Camar Haenda langsung dari Simpang Gadok. Camar, bagaimana kondisi puncak pada sore hari ini? Apakah masih padat? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Satlantas Polres Bogor kembali menerapkan regulasi ganjil genap di kawasan Puncak Bogor di hari libur nasional Maulid Nabi 1443 Hijriah yang memang diundur oleh pemerintah menjadi tanggal 19 hingga dengan tanggal 20 Oktober 2021. Terdapat 8 titik pemeriksaan ganjil genap dan salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Simpang Gadok. Dan memang Davi dan juga pemirsa, pada sore hari ini untuk situasi lalu lintas terpantau ramai lancar, berbeda dengan pada pagi hari tadi, dan saat ini memang diberlakukan sistem one way, di mana untuk akses yang diperbolehkan adalah akses dari Puncak Bogor menuju ke wilayah DKI Jakarta menuju dengan menggunakan tol Ciawi. Dan untuk akses dari Jakarta menuju ke Puncak Bogor ini masih ditutup dan nantinya akan dibuka secara situasional, melihat keseimbangan dan juga melihat keseimbangan dari jumlah daripada kendaraan yang ada di Puncak Bogor agar tidak terjadi kerumunan. Adapun untuk wisata-wisata yang memang menjadi primadona masyarakat, tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa wisatawan bahwasanya mereka akan pergi ke wilayah Puncak Bogor, yakni ke Taman Safari dan juga Cimory Dairyland. Adapun untuk regulasi yang diberlakukan oleh dari pemerintah Kabupaten Bogor menyebutkan bahwasanya hingga dengan saat ini kapasitas maksimal dari suatu tempat wisata adalah 50% saja. Artinya regulasi dari ganjil genap ini tentunya mendukung terkait dengan hal tersebut. Dan untuk pemirsa ataupun Anda yang memang hendak memiliki niat untuk menuju ke wisata Puncak Bogor, dapat kami informasikan sekali lagi bahwasanya sampai dengan saat ini untuk akses dari Jakarta melalui tol Ciawi menuju ke wilayah Puncak Bogor masih ditutup. Demikian Davi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas laporan Anda, Camar Haenda melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD meminta warga yang berutang kepada pinjol ilegal tidak perlu membayar cicilan. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews. Terlanjur menjadi korban, jangan membayar